Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haris Munandar. Kita memasuki episode ketiga dengan judul Terpaksa Menikah dengan Anak Majikanku. Oh iya, sebelumnya jika kalian yang mau menonton video ini, sebaiknya menontonnya dari episode sebelumnya agar ceritanya nyambung. Dan saya juga mau info bahwa cerita ini adalah hasil karangan saya sendiri tanpa jiplak atau apapun. Serius, ini hasil karangan sendiri. Jika ada kesamaan itu mungkin hanya sebuah kebetulan. Semoga kalian suka. Kita memasuki episode ketiga ya. Oke. Di sini saya posisinya sebagai Winda ya. Winda, tokoh Winda ya. Setelah saya, Ibu Sonya, dan Pak Andi ini memilih baju pengantin di butik, akhirnya kita pun pulang. Saat di perjalanan, saya kebetulan duduknya bersampingan dengan Pak Andi di mobil. Di mobil itu duduknya bersampingan dengan Pak Andi. Tapi Pak Andi ini hanya fokus pada ponselnya. Tidak ada ekspresi bahagia. Padahal kan sebentar lagi saya dan sama Pak Andi ini mau menikah. Saya pun jadi bingung gitu. Sebenarnya Pak Andi ini bahagia atau tidak yang akan menikah dengan saya. Dan saya pun tidak berani untuk menanyakan itu karena saya masih belum pede, belum percaya diri bahwa saya ini calon pengantinnya loh. Cuman saya masih belum pede, belum percaya diri. Ya udahlah. Ya saya sih positive thinking aja gitu. Yang ada di pikiran saya itu apakah setelah Pak Andi menikah dengan saya, Pak Andi akan menerima saya seutuhnya sebagai istrinya, bukan sebagai pembantunya. Karena pada dasarnya Pak Andi juga dijodohkan, disuruh nikah oleh ibunya, Ibu Sonya. Sesampainya di rumah, pas turun dari mobil, kami pun disambut oleh Kayla, anaknya Pak Andi. Tanpa disadari, Kayla ini langsung memeluk saya, bukan menyamperin atau bukan menghampiri neneknya ataupun ayahnya. Dan Kayla pun bilang, "Mbak Winda, kemana aja hari ini?" Kayla pengen main sama Mbak Winda. Dan Kayla pun bilang, kata Mbok Darmi, Mbak Winda habis pesen baju pengantin ya. Emangnya Mbak Winda mau menikah sama siapa? Saya pun diam. Ingin rasanya bilang bahwa saya akan menikah dengan ayah kamu. Tapi saya urungkan. Takutnya Kayla ini kaget bahwa bapaknya, ayahnya akan menikah dengan saya. Saya pun mengalihkan pembicaraan dengan langsung bilang, "Oh, Kayla mau main sama Mbak Winda ya? Yuk kita main ke taman depan yuk." Dan Kayla pun mengiyakan. Pak Andi melihatnya hanya tersenyum. Ya udahlah. Saya pun sama Kayla pergi ke depan ke taman untuk bermain bersama Kayla. Sesampainya di taman dan kita pun bermain bersama Kayla. Saya pun bermain bersama Kayla. Saat bermain, saya pun memandangi wajah cantiknya, imutnya, lucunya, dan berpikir dalam hati, kalau Kayla nanti tahu bahwa saya akan menikah dengan ayahnya dan saya pun akan menjadi ibu sambungnya, sayang sama saya, masih sayang sama saya, ataupun sebaliknya, ataukah nanti saya juga akan masih sayang sama Kayla. Namanya juga hati, tidak tahu. Kadang Tuhan itu membolak-balikan hati, perasaan. Saya pun iseng menanyakan sesuatu, ingin menanyakan sesuatu kepada Kayla. Kayla, apakah Kayla kangen sama ibu Kayla? Saya ingin tahu jawaban Kayla. Kayla pun jawab, Kayla nggak tahu masih punya ibu atau tidak. Karena dari kecil Kayla bermainnya sama Mbak Winda dan
Kayla pun bahagia, senang bermain bersama Mbak Winda. Dari jawaban itu, saya punya kesimpulan bahwa sepertinya nanti setelah saya menikah dengan ayahnya, insya Allah Kayla akan menerima saya sebagai ibunya. Semoga. Setelah bermain cukup lama bersama Kayla di taman, kita pun beranjak pulang. Saat sampai rumah dan memasuki rumah, saya pun bertemu dengan Ibu Sonya. Dan Ibu Sonya pun bertanya kepada saya, "Win, apakah kamu sudah bilang kepada orang tua kamu bahwa kita mau ngelamar kamu dan pergi ke kampung halaman kamu?" Dan saya pun jawab, "Sudah, Nyonya." Nyonya pun bilang lagi, "Kamu jangan panggil saya Nyonya lagi. Kan kamu calon mantu saya." Saya pun tersenyum kecil. "Iya, Bu." Nah, gitu dong. Akhirnya saya pun pergi ke dapur. Saat saya pergi ke dapur dan melihat ada cucian piring kotor, saya pun berniat ingin membersihkan piring kotor itu di dapur. Pas saya mau mencuci piring, Ibu Sonya ini pun melihat saya dan bilang, Winda, kamu jangan cuci piring lagi. Itu biar dikerjakan sama Mbak Yuni sama Mbak Darmi. Saya pun bilang, nggak apa-apa, Bu. Ini sekalian sedikit ini. Tetap saja, jangan. Dan Ibu Sonya pun langsung memanggil Mbak Yuni. "Mbak Yuni, sini turun. Ada cucian kotor tuh." Dan Mbak Yuni pun turun dan bilang, "Mbak Yuni, sekarang Winda itu jangan cuci piring lagi. Biar itu pekerjaan kamu sama Mbak Darmi." Aku pun gak enak, tapi karena dipaksa dan disuruh, akhirnya aku pun pergi ke kamar. Tidak lagi mau mencuci piring. Setelah Mbak Yuni cuci piring, dia pun pergi ke kamar. Karena kamar saya dan Mbak Yuni bersebelahan, akhirnya dia pun menghampiri saya di kamar dan bilang, "Enak ya, sekarang udah nggak cuci piring lagi dan udah nggak jadi pembantu lagi. Sekarang mau jadi pewaris keluarga ini." Aku pun kaget dengan perkataan Mbak Yuni. Apa maksudnya seperti itu? Apakah dia ngiri atau apa? Dan saya pun diam, maksudnya bingung gitu. Karena umur kita sama umur dia itu sama gitu. Dan saya pun diam saja. Sepertinya Mbak Yuni ini kurang suka melihat saya akan menikah dengan Pak Andi, yang notabene adalah bos-bos kita sendiri, majikan kita sendiri. Selanjutnya, saat malam hari dan waktunya makan malam, saya pun disuruh oleh Ibu Sonya bahwa saya tidak boleh ke dapur lagi, tidak boleh membantu pekerjaan rumah lagi. Dan karena saya pun nantinya akan menjadi menantunya Ibu Sonya atau istrinya Pak Andi. Saat saya makan malam berempat bersama Kayla, Pak Andi, dan Ibu Sonya, saya pun menyantap makanan bersama. Tapi rasanya masih canggung, karena biasa saya yang menyiapkan makanan, sekarang saya disiapkan makanan oleh Mbak Darmi dan Mbak Yuni. Walaupun makan bersama, tapi tetap saja saya lihat Pak Andi ini hanya fokus pada ponselnya. Tidak ada ekspresi bahagia ataupun apa.
saya pun penasaran ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Andi, karena bagaimanapun dia nanti akan menjadi suami saya. Setelah makan dan ibu Sonya pergi bersama Kayla. Setelah makan pergi bersama Kayla untuk menonton TV di ruang tamu, dan saya di situ masih bersama Pak Andi. Saya pun memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu kepada Pak Andi. Pak Andi, saya ingin bertanya sesuatu. Dan Pak Andi pun menoleh dan dijawab, mau nanya apa? Kita kan sebentar lagi mau nikah. Saya ingin tahu perasaan Pak Andi menikahi saya. Saya ingin kejelasan bahwa Pak Andi serius menikahi saya atau tidak. Atau karena paksaan oleh Ibu Sonya. Mau tahu jawaban Pak Andi? Nantikan episode 4 ya. Aduh, saya di sini kebawa emosi bacanya. Kebawa emosi pembawaannya. Semoga kalian suka cerita ini ya. Nantikan episode 4-nya. Bantu channel ini agar terus berkembang, dan saya pun semangat upload video setiap harinya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.